Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa walidina wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in wa khususan li sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu sampai hasil Syekh Abdul Hamid bin Abdul Temela wa jami'ahnya wa habibillah khususan dalam alif hadal kitab tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Jalalain Al-Syekh bin Mujahid Al-Suyuti Al-Syekh sampai ila arwahi jami'i awliya wa min yamin syaitan ana musyrik salat akibat wa Allah yufahimuna ma fi hadzal kitab tafsir Al-Quran Al-Karim jalala fahman 'ilmiyan sahihan saliman nafi'an barakan hadiyan mursyidan mafhuman mufhiman musiran marihan ala hadihi tasawwur wa ala ma nasab al-aswal bisyahad rasulillah wa li qabuli kulli sunni bi sayyidina rasul wal hadarat nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma a'rajahu minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad al-mujtaba sahibi syafa'atil uzma wa sahibil mu'jizatil kubra tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa ashabihi dzal darajatil ula salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i kulli 'abdin rabbul maula amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits aw kama qala al-musannifani wal mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Sahul Amal rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita semua untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah
di masjid kebanggaan kita, Masjid Assasul Amal ini dalam kondisi sehat walafiat, sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan kesehatan kita, kesehatan akal, kesehatan hati, kesehatan sanubari, kesehatan zahir dan batinan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah salat kita, doa permohonan kita, salat sunnah kita sebelum subuh dan salat subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik umat manusia, baik penciptaan maupun akhlaknya, baik hidup dan kehidupannya, sehingga sosok ini layak menjadi panutan umat manusia, bahkan panutan bagi seluruh makhluk seantero dunia, bahkan sealam semesta ini. Mudah-mudahan kita semua, pasangan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita kelak di hari kiamat betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak menerima syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Assasul Amal rahimakumullah, mohon izin sebelumnya kita akan melompat sedikit kajian tafsir sehari-hari kita karena momentum bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab, yakni momen peristiwa Isra dan Mi'raj yang insya Allah menurut kalender tanggal pasnya kemarin ya, tanggal 18. Jadi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang ayat atau surat Al-Isra yang telah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi, Maha suci Allah, allazi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Tafsir bi'abdihi di sini adalah Muhammadin, rupani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjalankan lailan pada waktu malam hari. Lafaz lailan ini nasbun dibaca nasab fathaten ala dzarfi ing atase dzaraf karena menjadi dzaraf zaman atau masa. Wal isra'u utawi lafaz isra iku sayyara atau sayar, berjalan al-laila di waktu malam hari. Ini penjelasan makna bahasanya. Saro yasri siroyatan. Lafaz saro sendiri itu menurut ilmu sharaf dan nahwunya mempunyai arti berjalan di malam hari. Lafaz saro kemudian diperluas lafaznya menjadi asro. Dari jumlah huruf yang 3, saro itu yang berjalan adalah subjeknya sendiri. Ikut wazan fa'ala dalam istilah musharrafnya. Kalau kemudian ditarik menjadi wazan af'ala, maka ini akan membutuhkan suatu objek. Kalau dalam ilmu nahwu namanya maf'ul. Kalau saro tidak membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek karena disebut fi'il lazim. Begitu diikutkan lafaz af'ala, wazan af'ala menjadi asro. Subjek di sini membutuhkan objek. Subjeknya adalah Allah. Jadi yang memperjalankan adalah Allah. Kemudian butuh objek. Siapa objeknya? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan asro. Saro sudah mempunyai arti malam hari, ditegaskan, dikuatkan dengan lafaz setelahnya lailan.
waktu perjalanan Isra ini di malam hari. Ini Lailan ini adalah penguat. Karena Saro sendiri artinya perjalanan malam hari. Dikuatkan lagi dengan lafaz Lailan, artinya juga malam hari. Ini untuk meyakinkan bagi sebagian orang yang meragukan akan terjadinya peristiwa Isra ini di waktu malam hari. Kenapa di waktu malam hari? Nanti kita bahas bersama-sama. Wa faidatu dzikrihi, utawi faedahe menyebutkan lafaz al-lail iku al-isyaratu minangka dadi isyarat bitadzkirihi kelawan memperbanyaknya lafaz al-lail ila taklili muddatihi maring mengurangi masa lail. Artinya kenapa Allah Ta'ala menyebutkan lafaz lail? Itu menunjukkan bahwasanya malam itu bukan hanya malam itu saja. Artinya malam akan terus menjadi malam-malam berikutnya. Bukan ada malam hari itu saja, bukan, melainkan ada malam-malam yang lain. Yang pertama itu. Kemudian ketika Allah menyebutkan lailan, itu adalah penentuan terjadinya hanya satu malam di hari itu saja. Maka ditegaskan dengan kata-kata lailan. Andai kata tidak ada kata lailan, maka Asra ini bisa dipahami malam yang masih belum jelas. Malamnya kapan? Apakah setiap malam? Atau malam Ramadan? Atau malam selain Rajab dan sebagainya? Maka dimunculkanlah lailan untuk mengikat makna malam hanya terjadi malam di hari itu, yakni terjadi peristiwa Isra Mi'raj hanya satu kali. Gak ada lagi perjalanan Isra Mi'raj lain selain satu malam itu dan hanya pada baginda Nabi. Namun nanti umat Nabi Muhammad bisa merasakan, mengalami yang namanya peristiwa Mi'raj, bukan Isra-nya, Mi'raj. Nanti akan kita jelaskan insya Allah pelan-pelan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Karena cerita Isra Mi'raj ini panjang, kita ambil yang penting-penting saja. Minal Masjidil Haram ini juga penegasan. Perjalanannya itu minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjid Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Di sini disebutkan Baitul Maqdis. Dari sisi lafziahnya, lafadznya, kalau tulisan Arabnya bait tanpa ada al, kemudian al-Maqdis ada alnya, maka cara bacanya Baitul Maqdis. Tapi kalau bait ada al, namanya bacanya bukan al-Baitul Maqdis, akan tetapi al-Baitul Muqaddas. Nah, ini ilmu nahwu dan sharafnya ya. Kalau panjenengan menemukan lafaz Arab di tulisan Arab juga tentang ungkapan Baitul Maqdis, kalau al-baitnya tanpa al bacanya Baitul Maqdis. Kalau al-bait ada alnya, al-bait, maka bacanya al-Baitul Muqaddas. Walaupun sama dibaca al-Baitul Maqdis tidak masalah. Artinya tidak masalah di sini, tidak merubah esensi makna. Cuman secara teori nahwunya, teori sharafnya, bacaannya seperti tadi, Baitul Maqdis atau al-Baitu al-Muqaddas. Sekedar menambah wawasan saja. Libu'tihi krono adoy Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minhu saking Masjidil Aqsa allazi barakna, alladzi yurupani Masjidil Aqsa barakna, yang telah memberkahi Allah Ta'ala, Allah yang satu, yang Maha Esa, tapi Allah menggunakan bentuk plural atau jamak. Kalau semua Allah itu
hanya menghendaki dirinya sendiri, maka kalimatnya bukan alladzi barakna, melainkan alladzi baraktu. Kalau tu menunjukkan tunggal, kalau na menunjukkan jamak. Kenapa Allah menunjukkan jamak? Pelan-pelan kita baca sampai akhir ayat dulu. Haulahu, sekitaran Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Diberkahi daerah-daerah sekitar Masjidil Aqsa. Diberkahi dengan apa? Diberikan apa barokah di situ dimaksudkan? Tafsir ini menyebutkan barokah bisimari, dengan banyaknya bermacam-macam buah-buahan, wal anhari, dan sungai. Tujuannya apa? Allah Ta'ala memperjalankan baginda Nabi di malam hari yang disebut dengan Isra, linuriyahu, untuk memperlihatkan pada Nabi Muhammad min ayatina, tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Ta'ala. Tafsir min ayatina ay ajaibi kudratina, keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir, adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Baik, saya ungkapkan pelan-pelan dari sisi bahasanya, bahasa Arab. Pertama, ini sebelum menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya, biar kita lebih mendalam memahaminya. Allah pertama menggunakan kalimat subhanallazi, maha suci Allah. Artinya Allah disucikan, dijauhkan dari kebohongan cerita. Karena kisah Isra Mi'raj ini seolah-olah fiksi, seolah-olah fiktif. Kenapa disebut seolah-olah fiktif? Karena akal manusia biasa belum mampu mencerna kisah Isra dan Mi'raj yang jaraknya sangat begitu jauh namun sangat singkat dalam menempuh. Kecanggihan sains dan teknologi belum mampu menciptakan sebuah kendaraan atau sarana yang mau memindahkan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat peristiwa yang akan baginda sampai detik ini. Oleh karena seolah-olah itu hayalan belaka, sampai detik ini masih ada sebagian kelompok yang tidak meyakini terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu hayalan Nabi, hayalan Muhammad saja. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meyakini bahwasanya yang kita bahas sekarang adalah kalam Allah, Al-Qur'anul Karim. Allah memulai dengan kata subhana, maha suci Allah. Artinya cerita yang akan disampaikan surat Isra ini adalah fakta, bukan fiktif, benar adanya. Jadi sisi bahasa gitu. Alladzi asra, yang memperjalankan adalah Allah. Artinya kehendak Allah perjalanan Isra dan Mi'raj, bukan kehendak Nabi. Artinya kalau ini kehendak Allah bukan kehendak Nabi, segala peristiwa perjalanan mulai dari awal sampai Sidratul Muntaha sampai kembali lagi ke tempat semula Nabi, keinginan Allah. Nabi tidak punya keinginan sama sekali, sedikit pun enggak ada keinginan dan kecondongan untuk berbuat apa-apa. Murni 100% perjalanan itu adalah diperlakukan atau diberlakukan Allah Ta'ala. Ketika Allah yang menginginkan, maka kun fayakun. Jangankan naik buruk, langsung dipanggil Muhammad, datang dari Allah langsung. Bisa, sangat bisa. Kenapa kok perlu didatangkan buruk, dikawal malaikat Jibril dan malaikat Mikail? Ada rahasia dan ada pendidikan yang luar biasa yang diajarkan Allah kepada umat manusia. Allah maha
bisa, sangat-sangat bisa. Menghendaki Muhammad langsung datang. Sebagaimana hayalan para sebagian sutradara, imajinasinya ketika menggarap film semacam film ala agama Hindu dan Buddha, Mahabharata, Ramayana, para dewa-dewa itu langsung sekejap mata ketika menghendaki menghadap sang dewa, semedi dia sekejap langsung nyampe di hadapan sang dewa. Itu hayalan manusia sampai seperti itu. Kita umat Islam yang dipegangi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang sekarang kita pelajari, harus yakin, hakul yakin apa yang disampaikan Allah adalah benar. Asra bi abdihi, Allah menggunakan lafaz abdul, artinya hamba. Abdullah artinya hamba Allah. Allah tidak menggunakan biruhihi, nyawanya, sukmanya, bukan. Karena sebagian manusia masih ada yang memahami perjalanan Isra Mi'raj itu adalah mimpi, seolah mimpi. Hanya rohnya yang diperjalankan, hanya sukmanya yang diperjalankan. Tapi faktanya Allah tidak menggunakan lafaz biruhi dengan rohnya Muhammad. Seseorang dikatakan abdul adalah sosok makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup disebut makhluk kalau ada jasadnya. Disebut hidup karena ada nyawanya. Sehingga disebut abdul. Kalau jasad saja, Allah mestinya menggunakan bijasadihi atau biruhi kalau saja. Tapi ternyata Allah menggunakan lafaz abdul. Maka ungkapan abdul adalah makhluk hidup, makhluk sadar. Itu disebut abdul. Kalau makhluk manusia tidak hidup, namanya bukan jasad, namanya bukan makhluk alias mayit. Ternyata Allah tidak menggunakan biruhi, tidak menggunakan bijasati, tidak menggunakan bibadani, tidak menggunakan bimayiti, melainkan menggunakan bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya utuh ruhan wa jasadan, jiwa raganya dalam kondisi sadar. Ini kata-kata abdun rahasia. Sudah nggak usah nyari dalil-dalil hadis yang lainnya. Ini hikmahnya kalau kita mau belajar bahasa Arab untuk mengetahui makna-makna yang detail semacam ini. Karena dalam memahami Al-Quran tidak cukup kita mempelajari tafsirnya dan kamus tok, nggak bisa. Ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik dan sebagainya. Minimal orang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu harus mempunyai 18 khazanah ilmiah yang berbeda-beda terkait dengan Al-Quran. Nggak hanya walaupun sudah profesor, dokter, belum tentu benar adanya bisa memahami Al-Quran kalau belum menguasai 18 khazanah ilmiah yang terkait dengan Al-Quran. Baik, para bapak ibu jamaah subuh Masjid Assalamualaikum. Kemudian dilanjut, Asra bi abdihi ini secara implisit juga mengabarkan kepada kita pengakuan Allah atas Muhammad adalah hambanya, betul-betul hambanya. Kalau kita selama ini sampai detik ini kan kita mengaku sebagai hamba Allah. Kita belum tahu apakah betul-betul diakui sebagai hamba Allah atau tidak. Ini pernyataan SK ya, SK Allah bahwa saya Muhammad yang akan diangkat, yang akan di perjalanan malam hari itu betul-betul hamba Allah. Yang proses perjalanannya adalah ruhan wa jasadan. Dan hanya satu, bukan ibad. Kalau mufradnya abdun, jamaknya ibadun, ibadullah. Satu. Bi abdihi lailam minal masjidil haram. Ini pernyataan juga. Jadi detil. Kalau secara teori ilmiah ini adalah penyampaian yang sangat-sangat akurat. Karena insya Allah lengkap dengan 5W1H ya.
lengkap. Peristiwanya apa, siapa pelakunya, apa objeknya, kapan waktunya, tempatnya di mana, wow, dan bagaimana juga lengkap di sini. Secara nggak langsung memberikan pembelajaran bagi kita dalam hal tulis menulis juga. Detil Al-Quran luar biasa. Lailam minal Masjidil Haram, tempat permulaan pemberangkatan Isra dari Masjidil Haram, yakni dari Makkah Al-Mukarramah. Di dalam tafsir lain atau nanti disebutkan, ceritanya nanti aja setelah ini kita bahas dari bahasanya dulu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari titik Makkah ke titik Masjidil Aqsa, Yerusalem. Berapa kilo belum sempat baca informasinya. Kalau dengan kendaraan biasa entah berapa jam. Luar biasa, yang jelas jauh sekali. Kemudian hebatnya lagi Allah di awal ayat menggunakan ungkapan untuk dirinya dengan kata ganti ketiga. Tapi ayat berikutnya alladzi barakna langsung menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kami. Satu ayat. Bentuk subjeknya ada dua jenis. Ini menunjukkan bahwasanya subhanalladzi, betul sutradara peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Allah. Namun karena Allah tidak menyebutkan langsung kata ganti orang pertama, ini memberikan makna bahwasanya yang memperjalankan secara langsung bukanlah Allah sendiri, melainkan melalui perantara hamba yang lain. Dalam hal peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua perantara, dua jenis hamba, yakni malaikat dan buruk. Kalau buruk adalah kendaraan, nanti buruk seperti apa digambarkan di sini, dan dikawal oleh dua malaikat. Apakah Nabi Muhammad gak mampu tanpa pengawal malaikat? Apakah Nabi Muhammad gak mampu tanpa kendaraan buruk? Biidznillah mampu, kalau Allah yang menghendaki. Tapi ada nilai-nilai pendidikan tersendiri nanti kita sampaikan. Alladzi barakna haulahu. Ini juga Allah Ta'ala langsung nyata-nyata yang memberikan keberkahan pada negara Palestina, Yerusalem dan sekitarnya. Allah yang memberi. Tapi Allah lagi-lagi walaupun menggunakan kata ganti pertama, namun bentuknya jamak, bukan mufrad. Artinya proses diberkahinya negeri Palestina itu juga Allah menggunakan perantara. Kalau perantaranya bukan dari makhluk gaib, bukan dari alam gaib, melainkan di sini perantaranya adalah makhluk kasat mata, yakni manusia. Sehingga penduduk penghuni asli Palestina itu mempunyai adalah fitrahnya fitrah orang-orang baik, imannya iman yang baik. Kalau kita lihat pemberitaan bagaimana peristiwa yang sampai sekarang belum kelar tentang Masjidil Aqsa, orang pribuminya imannya yang luar biasa. Jangankan orang dewasa seusai kita, anak-anak saja berani mati nyawa taruhannya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ini yang dimaksud alladzi barakna. Keberkahan Masjidil Aqsa, keberkahan Palestina itu juga melalui perantara orang-orang pribuminya. Sehingga Palestina juga diberikan keberkahan-keberkahan penghuni, juga akhirnya ada di tanahnya subur. Berbagai macam buah-buahan bisa ditemukan kalau dengan melalui pemahaman tafsir ini. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Ta'ala. Di beberapa literatur tafsir lain disebutkan dalam perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail sebagai pengawalnya atas izin Allah Ta'ala ke beberapa tempat sejarah
yang terkait peribadatan nabi-nabi terdahulu. Dan di tempat-tempat sejarah itu Nabi berhenti atas izin Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berhenti kenapa? Untuk mengenang. Diceritakan oleh malaikat Jibril kalau ini tempatnya Musa di Tur Saina, tempatnya menerima kitab suci Taurat, maka baginda Rasul turun di situ. Dan dijelaskan pula setiap tempat yang dikunjungi beliau, tempat bersejarah umat terdahulu dari Nabi terdahulu, Nabi melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini juga memberikan pembelajaran bagi kita bahwasanya Islam membolehkan umatnya untuk pergi ke tempat-tempat bersejarah yang bernilaikan kebaikan, yang mampu membangkitkan keimanan dan ketakwaan serta semangat belajar. Nyuwun sewu, mohon maaf, orang yang belajar ilmu tasawuf, bab ziarah para wali Allah, manfaatnya luar biasa. Tapi kadang nyuwun sewu, mohon maaf, pelakunya kadang salah berpikiran, salah kaprah, bahkan kadang-kadang panitianya sudah dijadikan ajang bisnis. Panitianya nggak ngerti bagaimana cara mengerjakan sholat jamak kosong, tidak bisa memprediksi waktu perjalanan, sampai kadang sholatnya ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Padahal tujuannya baik, bukan larangan, dianjurkan. Nabi sendiri pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang umatku, kalian semuanya, untuk menziarahi kubur. Kenapa? Takut syirik, takut minta-minta kepada kuburan. Namun itu dulu. Kemudian Rasul melanjutkan fazuru. Namun ketika keimanan kalian sudah kuat, takwanya sudah kuat, silahkan ziarahi kubur-kubur, kubur orang tua, kubur guru, kubur wali. Tujuannya apa? Zikrul maut, mengingat kalau masa hidup kita di dunia ada batasannya. Sekarang yang kita kunjungi sudah menghadap waktu duluan, nanti pada waktunya akan tiba pada kita. Yang kedua, mengenang sejarah orang yang kita kunjungi. Seorang wali, bagaimana beliau bisa menjadi wali, bagaimana ibadahnya, bagaimana belajarnya. Itulah hikmah di balik ziarah. Namun yang saya mohon maaf, apabila ada yang melakukan ziarah kubur wali 5, wali 9, dan wali 10 dan berapa pun juga, tolong panitianya itu harus betul-betul mampu memahami perjalanan agar supaya sholatnya ini tertata dengan baik. Perjalanan jauh wali 5 jelas boleh jamak kosong, harus betul-betul paham. Jangan hanya dinati bisnis. Baik, kita kembali kepada Al-Quran pada ayat ini. Itu dari sisi makna lughawinya atau bahasanya. Sekarang kita coba mengkaji isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi tafsirnya, innahu was-sami'ul basir, ay al-alimu bi aqwalin nabi. Maksudnya as-sami' al-basir ini menegaskan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang diucapkan Nabi, wa af'alihi, dan segala apa yang dilakukan Nabi dan dilakukan oleh seluruh makhluk alam semesta ini. Fa'an'ama alaihi bil isra, maka Allah memberikan kenikmatan secara tersendiri, kekhususan kepada baginda Nabi bil isra'i, dengan memperjalankan Isra al mustamili ala istima'ihi bil anbiya'i, di mana perjalanan Isra itu mengandung cerita tentang bertemunya baginda Nabi dengan beberapa nabi-nabi senior, nabi-nabi terdahulu. Ini dalam hadisnya luar biasa panjang, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
bagaimana perjalanan Mi'raj Nabi. Kalau tadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncaknya alam semesta. Kalau alam semesta paling luarnya alam semesta. Kalau langit di atasnya langit. Sehingga jasad makhluk biasa tidak mampu menembus ke Sidratul Muntaha. Jangankan jasad manusia, malaikat pun nggak berani, terbakar untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Nanti penjelasannya insyaallah. Wa urujuhu bil Isra'i al-istiwa'i wa urujihi, bukan urujuh, wa urujihi ila sama. Di mana peristiwa Isra ini juga mencakup cerita naiknya Nabi ila samai ke langit. Biruyati ajaibil malakut. Waruyati ajaibil malakut, dan mampu menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut. Nah, penghuni makhluk di bawah langit itu adalah makhluk kasat mata. Makhluk kasar. Begitu langit ke atas sampai Sidratul Muntaha, jenis makhluknya dan bukan manusia. Jadi jasadnya bukan seperti jasad manusia. Sudah masuk alam malakut. Alam malakut itu walaupun wujudnya seperti kita, kalau kita ketemu dengan kita sentuh ini nggak bisa tembus, kayak angin. Tapi ada wujud itu alam malakut. Dan Nabi karena Allah Ta'ala yang menghendaki, ketika perjalanan Isra masih manusia biasa. Ketika perjalanan Mi'raj, bentuk fisiknya tetap, tapi apa namanya itu? Sudah dirubah menjadi jasad-jasad ala penghuni alam malakut. Tidak seperti manusia lagi. Langsung dibawa naik dengan buruk, dikawal oleh malaikat Jibril. Kemudian wa munajatihi, dan kisah Isra ini mencakup cerita sampai munajatnya Nabi, dialog Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Yang kisah dialognya itu ternyata diabadikan dalam tasyahud, dalam sholat kita. Lahu pada Allah Ta'ala, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya. Di dalam hadis Nabi menceritakan kisah Isra itu, utitu bil buraq. Suatu malam setelah sholat Isya, beliau sudah mengantuk mau tidur, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian diajak keluar rumah. Setelah di luar rumah, terhipnotis baginda Nabi, nggak sadar. Ketika itu dilakukan bedah, operasi bedah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hatinya diambil, dicuci dengan air Zam-Zam sebersih mungkin. Kemudian segala sifat kejelekan manusianya dihilangi. Kemudian setelah itu diberi ilmu hikmah. Setelah selesai dikembalikan lagi ke dalam organ dalamnya dan ditutup tanpa terasa sama sekali. Malaikat yang melakukan operasi bedah, dan itu kehendak Allah Ta'ala. Nah, mulai itulah fisik Nabi mulai agak berubah, sucinya. Karena alam langit itu gak bisa ditembus oleh sosok makhluk yang banyak dosa. Setelah Al-Quran turun, setelah Nabi dinobatkan menjadi Rasul, dulu zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, nanti di surat Al-Baqarah, malaikat setan itu dengan leluasanya, dengan seenaknya naik turun ke langit bebas, mencuri wahyu dari Allah Ta'ala untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.
Tapi begitu Nabi Muhammad turun, maka nama iblis setan ini udah terkunci, nggak bisa dia tembus langit, nggak bisa. Karena karomahnya, kemuliaan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Setelah ditutup, kemudian didatangkan buruk. Apa sosok buruk itu? Wahwa hal buruk itu dabatun, seekor binatang abyadu berwarna putih, fauqal himari, yang tingginya itu lebih tinggi daripada keledai. Bukan, himar itu lebih tinggi daripada seperti kuda apa? Zebra ya. Yang hitam putih zebra itu ya, kuda. Wadunal biholi. Jadi besarannya itu antara keledai dan zebra. Berarti nggak besar amat ini. Bukan sosok binatang yang digambarkan oleh sebagian orang yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Dulu saya pernah melihat dan menemukan di Pasuruan ketika mondok dulu. Jadi buruk digambarkan kuda terbang, kepala wanita cantik. Saya pernah nemukan, itu salah kaprah itu, dan itu penghinaan. Kalau kita membenarkan itu bisa musyrik gitu. Karena seolah-olah kalau kita membenarkan itu seolah Nabi hiperseks. Kendaraannya aja gambaran wanita cantik gitu. Nah, itu orang-orang yang tidak suka dengan Islam, buruk digambarkan seperti itu. Hadisnya menggambarkan buruk adalah seekor binatang yang besarannya itu, tingginya itu antara zebra dan keledai. Yaitu hafirahu, yang kemudian buruk itu meletakkan kedua kaki yang depan, artinya memposisikan siap meluncur. Inda muntaha torfihi farokibtuhu fasaro bi hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku disuruh naik oleh malaikat Jibril di atas punggungnya buruk. Sebagian penjelasan ada yang mengatakan buruk itu bersayap. Nah, setelah Nabi naik secepat kilat, langsung sampai ke Baitul Maqdis. Hatta ataitu Baitul Maqdis. Setelah sampai di Baitul Maqdis, farabatu ad-dabbata bil halqati allati turbatu fi allati tarabbatu fiha al-anbiya. Kemudian buruk itu diikat di sebuah tiang yang ternyata tiang di dekat Baitul Maqdis itu adalah tempat mengikat kuda-kuda dan kendaraan para nabi terdahulu. Turunlah Nabi ke Baitul Maqdis. Summa dakhaltu fa shallaitu fihi rak'atain. Hadis ini jelas. Bukan tafsiran hadis, bukan takwilan hadis. Ini hadis. Kemudian aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan sholat 2 rakaat. Ini sempat ada beberapa perbedaan bagaimana cara Nabi sholat. Padahal belum menerima perintah sholat. Ada yang mengatakan sholatnya seperti sholat jenazah, nggak ada sujudnya, nggak ada rukuknya, macam-macam lah. Tapi kita nggak perlu sedetil itu. Yang jelas Nabi melakukan kebaikan yang disebut dalam hadis ini adalah sholat 2 rakaat. Kalau rakaat ini berarti sholat dengan makna diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Karena sholat secara bahasa itu artinya doa. Tapi ini hadisnya menggunakan kalimat fasallaitu fihi rak'ataini, menyebut rak'ataini. Rak'ataini, rakaat itu diambil daripada ruku. Berarti sholatnya ada ruku dan sujud. Seperti sholat kita sekarang. Berarti meniru orang-orang nabi-nabi terdahulu, menggunakan syariat nabi terdahulu. Sudah ada sholatnya. Cuman belum ada sholat subuh, asar, duhur, maghrib, isya. Sholat sunnah.
Ya, jadi ada kata-kata rakaat ini menegaskan bahwasanya sholat ini adalah sholat sebagaimana kita yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bukan sholat yang dimaksud dengan doa. Setelah sholat 2 rakaat tsumma kharajtu faja'ani Jibril. Kemudian aku keluar dari Masjidil Aqsa, faja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Setelah aku keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril mendatangi aku dengan membawa 2 gelas. Nah, ini bahasanya wadah. Kalau bahasa kita anggap aja gelas. 1 gelas berisikan khamr, arak, narkoba yang bentuknya cair katakanlah. 1 gelas lagi berisikan susu asli, susu murni. Bukan susu murni nasional ya, itu enggak murni. Jadi olah. Ini susu murni. Nabi kan belum kenal, belum tahu bagaimana bentuknya susu, bagaimana bentuknya khamr. Yang dihalalkan mana yang diharamkan mana. Masih belum ada wawasan terkait dengan susu dan khamr ketika itu. Artinya wawasan dihalalkan atau diharamkan belum. Namun dengan kejernihan fitrah dan hati serta pikiran Nabi fakhtartu al-labana. Kemudian aku memilih susu. Diminumlah susu itu. Setelah itu malaikat Jibril berkomentar, qala Jibril asabta al-fitrah. Betul engkau Muhammad, engkau telah memilih fitrah suci, lambang suci putih artinya kesucian. Andai kata waktu itu Nabi memilih khamr, maka umatnya pun banyak yang gila khamr. Lawang waktu itu Nabi milih susu saja, ngapunten sangat, umatnya Islam sholat. Kadang masih banyak yang mabuk-mabukan. Pak, enak Pak mabuk-mabukan itu, segala urusan hilang, segala sumpek susah hilang. Jari sopo. Orang teler, orang syakau, orang mabuk tidak sadar. Itu hilang permasalahannya ketika mabuk tok. Begitu sadar bertambah permasalahannya. Jadi bukan solusi mabuk-mabuk bagi anak muda karena yang katakanlah putus cinta, gara-gara putus harapan, akhirnya teler, koplo, ekstasi. Yang saya sering menyingkatnya bermacam-macam narkoba itu saya sampaikan kepada santri, kepada siswa, kepada mahasiswa. Saya cover dalam ungkapan sepia. Dan ya dulu ada lagunya sepia. Kekasih gelapku kan. Dulu masih gelap. Masih sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terang. Apa sepia? S-nya sabu-sabu. E-nya ekstasi. P-nya putau. Hanya heroin, I-nya inex itu untuk apa? Hal-hal yang porno, A-nya alkohol. Ini adalah macam-macam narkoba. Alhamdulillah saya sudah mengenal itu karena dulu pernah diamanai merumat mantan molimo waktu mau di Pasuruan, sehingga ngerti ganja, heroin itu macam-macam itu. Dan nanti setelah syakau itu juga dari dia, santri dari Tanah Abang. Ternyata syakau itu dari bahasa Arab, tapi dipakai istilah detail. Syakau tu ila waqi'in su'ahifti, bait yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Syakau tu ila waqi'in su'ahifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i yang daya ingatannya sangat luar biasa ketika berguru ke Imam Malik, belajar kitab hadis Al-Muwatta, apa yang dibaca langsung hafal. Ketika belajar ke Imam Malik itu belajar halaman 15 yang 16 jadi tutup. Takut suladan, dahului gurunya. Hebat Imam Syafi'i seperti itu. Hafal. Sekarang kalau sudah ditutup, kelihatan mata langsung hafal. Itu jernihnya hati dan pikiran dari dosa sehingga mudah menghafal. Yang seperti itu mengeluh kesah kepada gurunya.
syakautu mengadu ila waqi'in pada guru ibadah Syekh Waqi' su'ahifdi lemah hafalannya. Kemudian dia dinasihati farsyadani, guru itu menasihati aku agar supaya ila tarkil ma'asi, meninggalkan berbagai maksiat. Artinya syakau mengadu. Orang teler ketika candunya kambuh itu kan organ tubuhnya syakau, mengadu ketagihan. Sehingga kalau nggak ketemu narkoba lagi, apa yang terjadi? Kulitnya disayat sendiri, disilet-silet, diisap darah. Itu syakau. Ternyata bahasa Arab luar biasa. Ngapunten kembali kepada ayat ini. Kemudian setelah minum susu, qala summa urijabi, Nabi kemudian melanjutkan ceritanya, summa urijabi ila sama'id dunya, kemudian aku dibawa naik oleh malaikat Jibril dan Mikail dengan buruknya ke as-sama'id dunya, langit yang pertama, atau yang disebut dengan al-baitu al-ma'mur, langit yang pertama. Langit pertama fastaftaha Jibrilu. Bukan mentang-mentang Jibril itu pimpinan para malaikat lantas naik ke langit seenak karpe dewi, bukan. Karena setiap pintu langit ada pintunya, setiap pintu ada penjaganya. Langit yang pertama dijaga oleh ruhnya Nabi Adam. Sehingga malaikat Jibril datang sampai ke langit pertama, permisi. Wastaftaha Jibril. Mohon dibukakan pintu. Malaikat Jibril ketok salam, assalamualaikum, kila dikatakan man anta, siapa kamu? Dijawab qala, Jibril mengatakan, Jibril, aku Jibril. Kila ditanya lagi, wa man ma'aka, dan siapa yang bersama kamu itu? Kok bisa sampai datang ke sini? Qala Muhammad, dia adalah Nabi Muhammad. Kila dikatakan lagi, awaqad ursila ilaihi, apakah sosok yang bersama kamu bernama Muhammad itu diutus untuk menghadap Allah Ta'ala? Ditanya oleh penjaga pintu langit pertama. Kemudian qala dijawab, faqad ursila ilaihi, betul Muhammad dipanggil untuk menghadap Allah Ta'ala. Fafataha lana, maka penjaga pintu langit pertama membukakan pintunya. Faidan ana bi Adam. Setelah masuk dibukakan pintu langit pertama, ternyata di situ ada Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam, farahaba bi wa ta'ali bil khairat. Nabi Adam nabi yang paling senior. Nabi Muhammad paling junior, paling terakhir. Karena kemuliaannya, akhlaknya, pangkatnya tinggi, datang ke Nabi senior, disambut. Farahah bagi menyambut. Kalau sambutan kita, keakraban kita dengan tamu, sambutan salaman berpelukan, dimuliakan, dipersilahkan, dijamu. Tapi ini bukan untuk bertamu ke Nabi Adam, lewat gitu aja, disambut. Farahah bagi wada'a, kemudian didoakan segala kebaikan. Ini adalah akhlak. Ketika kita kedatangan tamu, ya, kita dianjurkan untuk mendoakan tamu itu. Namun kita juga dianjurkan untuk minta doa kepada tamu, karena doa musafir mustajab. Doa tamu yang selaku musafir, orang yang bepergian, itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling mendoakan, dihormati, ikramud duyuf. Bagaimana Nabi sebagai Nabi junior menghormati atasannya, Nabi Adam juga menyayangi Nabi Muhammad sebagai Nabi junior bawahannya, dimuliakan, dihormati. Luar biasa akhlak para Nabi seperti itu. Kalau kita menjadi atasan, ya kita sayang kepada bawahannya. Kalau kita menjadi bawahan, ya kita hormat kepada atasannya. Kalau cara seperti itu dipraktekkan oleh kita yang bekerja dimanapun juga, maka pekerjaan seberat apapun, problem sebesar apapun, bisa dihadapi bersama-sama dan akan bisa dilalui dengan lulus selamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu jamaah Masjid Asyik Umal rahimakumullah, ngapunten niki baru langit pertama, tapi hampir jam 6 pripun.
Cukup mawon nggih. Walaupun seumpama nanti disambung pada pertemuan sebulan yang akan datang, walaupun puasa libur betul. Libur. Enggak apa-apa kita sambung di kemudian lagi. Insya Allah. Summa urija bi ila sami tsaniyah wa a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kisah Isra Mi'raj yang baru sampai langit pertama, belum sampai pada nerima hadiah sholat 50 waktu ini, mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya, kita ambil manfaatnya, sehingga mampu menggugah rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Mudah-mudahan duduk kita bersama, belajar kita bersama, diberkahi diridhoi oleh Allah Ta'ala dan ilmunya bermanfaat bagi kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, orang-orang sekitar kita. Ala hadirin as-salih bisyafat al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai hamba biasa, tentu dalam ucap dan sikap mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni ihdinas siratal mustaqim wa akhiran wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa